pagi kawan-kawan petani muda. Perkenalkan, nama saya Gandua Manik. Saya petani kol asal Papua Barat. Di sini kami menggunakan bibit dengan varietas dengan jenis Green Nova, merek dagangnya Green Nova dari benih inti. Bisa kita lihat tanaman kol kami. Kami juga. Nah. Oke, untuk tanaman kol ini sendiri sudah berusia 3 minggu lebih lah, hampir sebulan, dengan 2 kali pengecoran yang sudah kami lakukan. Tanaman kol kita masih gimana ya? Masih tahap belajar. Ini masih yang sebenarnya sudah yang kedua, tapi untuk menanam kol secara tersendiri seperti ini baru pertama kami laksanakan. Kemungkinan di Papua Barat juga saya belum tahu, tapi kalau saya nggak salah ini juga yang pertama termasuk. Ya, semoga lah ke depan pasar juga mengizinkan dan cuaca juga mengizinkan supaya hasil yang kita buat tidak mengecewakan. Tanaman kolnya sendiri sebenarnya kendala kita di hama ya, hama di tanah. Pada saat penanaman kita lumayan banyak juga melakukan penyisipan pada saat penanaman ini. Mungkin bisa lihat sini. Ada beberapa yang masih kecil-kecil juga kolnya. Ada yang seperti ini masih, kan beda sama ini. Banyak penyisipan. Memang kendala kita di awal yaitu kurang memperhatikan hama tanah, hama yang ada dalam tanah. Kendala cuaca juga bisa juga mempengaruhi, seperti hujan panas yang sering terjadi di Papua Barat juga sangat berpengaruh. Contohnya seperti ini. Di sini juga kita lihat dekat ke sini. Ini enggak semata-mata dari hama aja, dari ini juga berpengaruh dari cuaca. Sebenarnya itu juga hama juga agak ini ya, agak lumayan lah. Kita harus kuat di insektisidanya juga. Oke. Nah, kendala kita di sini sebenarnya paling utama adalah penjualan. Penjualan maksudnya sini pasar. Penyedia pasar belum ada lah di Papua Barat. Kita masih mencari ke pengepul dari luar. Ini nanti kalau kita kemungkinan kita akan jual ke daerah Sigalingging, Dairi. Kemungkinan besar akan kita jual ke sana. Jadi kalau untuk kelas di Kabupaten Papua Barat belum ada lah penampung. Kalau untuk di pasar sendiri tidak memenuhi. Jadi kita hanya bisa menghabiskan sekitar 500 kilo satu minggu, tapi untuk yang sudah luas seperti ini tidak bisa kita mengandalkan pasar tradisional yang ada di Papua Barat. Untuk modal sendiri sebenarnya menurut kami dibandingkan dengan menanam cabai, menanam tomat dan lainnya, kol tidak terlalu besar biayanya. Kemungkinan untuk satu saset kol itu kemungkinan habis dananya sekitar 1-3 juta lah kemungkinan. Oke. Prospek kol sendiri menurut saya sangat menjanjikan ya. Kita ngambil penghitungannya per saset aja ya. Per saset kemungkinan itu sekitar 3.500 batang, atau kita anggap aja lah 3.000 yang tumbuh. Misalnya per batang kita bisa menghasilkan 1 kilo per batang misalnya. Kalau 1 kilo per batang berarti untuk 3.000 batang 3 ton. Dengan harga kita bikin di pasar 1.500, berarti sekitar berapa ya, 4,5 juta ya. Ya sekitar 4,5 juta itu adalah hitungan paling minim menurut saya. Jadi kalau ditanya prospeknya, saya pikir sangat prospek. Kalau kita misalnya kalikan lagi misalnya 3.000 batang, kita punya tanaman kol bagus rata-rata 2 kilo. Jadi sekitar hasilnya nanti bisa sekitar 6 ton seperti itu. Harga nanti di pasar 2.000, bisa kita mendapatkan lebih dari sana. Jadi menurut saya pertanian kol sangat tinggi prospeknya, asal kita bisa menjamini kualitas juga tentunya. Terima kasih. Untuk petani Papua Barat sebenarnya menurut saya jangan terlalu ragu lah, jangan terlalu takut masalah biaya. Dicoba dulu, yakinlah kalau sudah dicoba nanti sebenarnya persoalan biaya bukan menjadi masalah utama. Keseriusan yang menjadi masalah utama. Kalau kita mau, pasti kita mampu. Sebenarnya. Oke. Untuk harapan kita sebagai petani, semoga
disediakan pasar lah. Itu saja, tidak perlu yang lain. Yang lain kita bisa belajar dari YouTube, dari buku, dari banyak referensi lah. Kita masyarakat butuh kepastian pasar, itu paling utama. Kalau pasar sudah tersedia, kami yakin pertanian kita akan maju. Kepada pemerintah harapan kami itu saja, sediakanlah pasar supaya petani kita bisa nduma. Terima kasih. Juan. Saya tersendiri untuk petani di Kabupaten Papua Barat. Kalau bisa kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita, itu saja. Maksudnya keluar dari zona nyaman adalah jangan hanya menanam yang sudah biasa kita tanam, cobalah menanam yang jenis yang baru. Contohnya kita juga jangan mengeneralisir pertanian, penanaman. Maksud saya di sini misalnya satu nanam cabai, semua nanam cabai, itu akan merusak harga di pasar karena stok barang akan banyak, pasti harga akan anjlok. Jadi maksud saya di sini marilah menanam yang berjenis seperti kol, seperti sayur dan yang lain-lainnya. Itu akan meminimalisir terjadinya anjlok harga di pasar. Maksud saya itu saja. Jangan langsung takut, jangan langsung minder seperti tidak punya modal, takut tidak berhasil. Kita coba dulu, mari kita sama-sama mencoba, mari kita sama-sama berdiskusi sama petani di Papua Barat. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Jojo membantah.